Halo guys, ketemu lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai rangkaian osilator atau wave shaping circuit. Jadi sebenarnya osilator itu adalah rangkaian yang dapat mempertahankan atau memaintain electric oscillation ya. Jadi ada osilasi. Jadi rangkaian ini bisa mempertahankan osilasi ini ya. Contohnya ya osilator sendiri, kemudian juga rangkaian sinyal generator. Itu merupakan salah satu rangkaian wave shaping circuit. Mengenai jenis-jenis osilator ini bisa dibedakan menjadi tune dan untune. Bedanya tune dan untune ini adalah kalau yang tune ini dia mengenerate sinyal sinusoidal, kalau yang untune itu non sinusoidal. Kemudian yang tune osilator ini bisa kita bedakan dari komponennya. Jadi komponennya ini ada RC osilator dari R dan C, SC itu adalah switch kapasitor, LC induktor kapasitor, dan juga kristal osilator. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas yang RC dan LC osilator. Osilator ini sebenarnya adalah rangkaian tertutup, close tertutup. Tapi bedanya close tertutup ini feedbacknya ini adalah positif ya. Jadi kita bisa katakan ini adalah rangkaian positif feedback. Kemudian, jadi ini berbeda ya dengan rangkaian op-amp yang negatif feedback. Osilator adalah positif feedback. Kemudian kalau menurut ilmu kontrol sistem, kalau misalkan kita bloknya ini ya, ini kita anggap sebagai F, S, maka fungsi transfernya adalah gain yang atas ya, bagi 1. Karena dia positif feedback, jadi tandanya adalah minus A dikalikan beta. Selanjutnya nanti ini akan kita sebut sebagai loop gain. Oke, bagaimana osilator ini bisa bekerja? Pada osilator ini agar bisa bekerja ini harus memenuhi yang namanya Barkhausen criterion. Di kriteria Barkhausen ya. Kriterianya ini adalah loop gain. Ya. Jadi loop gain dari sistem itu adalah 1. Ya. Loop gain yang pertama adalah ini loop gain. Loop gain ini magnitudenya adalah 1. Ya. Kemudian yang kedua adalah fasa dari loop gain ini ya. Fasa dari loop gain ini adalah 0 ya. Bagaimana nanti bentuknya kita lihat di slide selanjutnya. Dari diagram positive feedback ini ya, ini berarti dibagi menjadi 2. Jadi yang gainnya ini adalah amplifier atau penguat. Kemudian yang bawahnya ini adalah feedback untuk memilih frekuensi ya. Di frekuensi selective network. Karena osilasi ini dia bekerja di frekuensi tertentu atau menghasilkan frekuensi tertentu, tentunya kita pilih frekuensi yang kita inginkan itu melalui rangkaian frekuensi selective network ini. Oke. Untuk loop gain amplifier sendiri ini magnitudenya menurut Barkhausen criterion ini harus 1 ya. Jadi misalkan di sini amplifiernya ini dia 3 kali, menguat 3 kali, maka frekuensi selective networknya ini diperkuat sepertiga kali. Jadi A dikali beta ini sama dengan 1. Sehingga kalau misalkan loop gainnya ini sama dengan 1 ya, ini yang terjadi adalah osilasinya dia amplitudenya stabil. Amplitudenya stabil. Tapi kalau misalkan loop gainnya ini kurang dari 1, maka yang terjadi adalah dia decaying ya, jadi lama-lama hilang. Kemudian apabila loop gainnya lebih dari 1, maka dia akan increase ya, akan bertambah. Oke.
itu mengenai loop gain. Jadi loop gainnya dalam desain ini loop gainnya kita desain agar magnitudenya sama dengan 1. Kemudian untuk mencari frekuensi osilasi atau omega 0, ini ketentuannya adalah beda fasa keseluruhan sistemnya ini adalah 0 ya. Jadi misalkan amplifier ini misalkan beda fasanya 180, maka frekuensi selective network-nya ini juga 180 juga. Nah, kita lihat juga keseluruhan sistemnya ini komponen J-nya ini adalah 0. Jadi gimana caranya agar komponen J-nya ini 0? Nah, kita lihat misalkan frekuensi selective network-nya ini diimplementasikan sebagai bandpass filter ya, dengan fungsi transfer seperti ini ya. Nah, kita cari ini karena bandpass filter ya, bandpass filter ini kita cari agar komponen J-nya yang di bawah ini hilang, saling menghilangkan, sehingga dapat J omega RC sama dengan minus 1/J omega RC. Didapatkan omega sama dengan 1/RC. Omega untuk 0-nya untuk bandpass filternya adalah 1/RC. Jadi saat 1/RC ini komponen J-nya akan saling menghilangkan. Nah, saling menghilangkan ini sering disebut sebagai resonansi. Ini rangkaian RC di seri dan rangkaian RC di paralel ini beresonansi. Ini kalau di contoh ini beda fasanya antara frekuensi selective network dengan feedbacknya dengan gainnya ini adalah 0. Jadi di sini karena ini sudah hilang semuanya, komponennya hilang, ini terus saja jadi nggak 0. Ini juga nanti amplifiernya juga 0 juga. Nah, selanjutnya karena osilator ini merupakan rangkaian amplifier ya dengan feedback. Nah, ini nanti pada saat awal-awalnya dia akan bisa osilasi rendah dulu. Nah, sampai suatu titik dia akan stabil amplitudenya. Jadi rangkaian osilator ini kalau di diagram tadi kita lihat ada inputnya, tapi sebenarnya nggak ada. Jadi dalam osilator tidak memiliki input, sehingga dia inputnya ini yang untuk membuat osilasi ini kita butuh input tapi kecil sekali. Nah, untuk osilator input kecil ini bisa didapatkan dari misalkan noise atau thermal. Nah, jadi yang dari kecil, amplitudenya kecil, dia akan membesar sampai pada amplitude tertentu. Nah, untuk mengontrol amplitude tertentu ini kita membutuhkan rangkaian limiter. Di sini rangkaian limiter diimplementasikan menggunakan dioda, 2 dioda dan resistor R3 dan R4. Jadi yang terjadi apabila misalkan inputnya itu melebihi ring, dia akan diredam. Juga akan diredam. Ya. Jadi kita lihat ini kalau di ring di luar ring ini dia akan cenderung stabil, atau terbatasi. Kalau yang di daerah ini kan dia dikuatkan, tapi kalau di daerah ini dia akan diredam agar stabil atau penguatannya tidak terlalu besar. Nah, kemudian osilator ini salah satu bentuknya adalah Wien bridge, ini yang populer digunakan. Jadi feedbacknya ini seperti yang kita bahas tadi adalah bandpass. Nah, apabila bandpass ini frekuensi osilasinya atau frekuensinya adalah 1/RC, maka di bandpass ini penguatannya sebesar sepertiga. Nah, menurut Barkhausen criterion, maka amplifiernya ini di set adalah sama dengan 3. Jadi amplifiernya ini diimplementasikan
karena dia non inverting ya, maka penguatannya adalah 1 plus R2 per R1. Nah, Anda bisa lihat di sini loop gainnya totalnya adalah 1 plus R2 per R1 bagi feedbacknya ini. Kemudian rangkaian RC selanjutnya adalah phasive oscillator. Di phasive oscillator ini dia menggeser fasanya. Di minimal butuh 3 buah rangkaian RC yang di cascade. Masing-masing ini dia akan menggeser sebesar 60, 60, 60. Jadi totalnya adalah 180. Nah, sehingga untuk memenuhi Barkhausen criterion ini K-nya ini harus juga minus 180 derajat. Makanya kita lihat di sini ada tanda minus. Jadi geser 180 derajat. Nah, untuk frekuensi osilasinya ini ditentukan per RC karena saat terjadi osilasi atau omega 0 ini penguatannya ini adalah minus 1/29. Jadi ini feedbacknya ini adalah minus 1/29. Nah, maka agar amplitude totalnya ini adalah 1, K-nya ini adalah harus minus 29. Ini karena minus K, Anda bisa dengan mudah implementasikan menggunakan op-amp dengan konfigurasi inverting. Selanjutnya adalah kuadratur osilator. Nah, kuadratur osilator ini disusun dari dua buah ya, integrator. Nah, ini frekuensi osilasinya ini ditentukan seper RC. Nah, kita lihat di sini tidak ada penguatan di integratornya. 2R, R. Tidak ada penguatan seper RC. Kemudian untuk osilasi LC osilator ya, itu karakteristiknya yaitu dia menggunakan transistor. Kita bisa gunakan transistor FET maupun BJT, dan dia menggunakan dua buah komponen dia menggunakan komponen L dan C. Sehingga Anda bayangkan komponen L dan C ini seperti sebuah ember ya. Jadi L dan C ini kan sumber energi ya. Bukan sumber energi. Komponen penyimpan energi. Ember itu menyimpan air ya. Nanti dia saling mengisi. Jadi misalkan ember yang satu ini terisi penuh atau C terisi penuh, maka dia akan mengisi ember yang satunya atau ember L ini. Nah, kemudian ember yang satu atau C-nya ini kosong, L-nya ini balik mengisi C ya, balik mengisi C. Nah, ini dia turun, dia discharge. Kemudian ini penuh, ini kosong. Ini kosong. Hingga ini dia akan balik mengisi L. L ini terjadi discharge. Nah, yang C-nya ini kosong lagi. Ini L-nya ini ngisi yang C ya. Jadi balik lagi ke sini. Itu kalau ini kalau V ya. Ini kalau V-nya ini kita tap di sini. Oke, jadi rangkaian ini dia akan terjadi osilasi dengan LC ini. Ada dua arsitektur LC. Yang pertama Colpitts. Colpitts tersusun dari, ini bentuk sederhananya Colpitts ya. Jadi dia tersusun dari BJT dan LC, tank circuit. Jadi di sini menggunakan kapasitor yang disusun seri, kemudian menggunakan induktor. Dengan Hartley bedanya adalah induktornya yang disusun seri kemudian diparalel dengan kapasitor. Untuk frekuensi resonansinya ini bentuk pada dasarnya adalah seperakar LC ya. Seperakar LC. Nah, Anda tinggal lihat kalau L ini berarti tersusun seri L1 plus L2. Kalau yang tadi yang Colpitts C-nya karena disusun seri perhitungannya menggunakan C paralel. Nah, ini merupakan implementasi dari osilator LC ya, secara komplit ya.
Mungkin itu saja penjelasan mengenai osilator. Terima kasih, semoga bermanfaat.